29 Januari 2024 adalah jadwal listing dari anak usaha Sumber Global Energy Tbk dengan kode saham SGER yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, kira-kira semenarik apa IPO-nya dan apa saja isi prospektusnya? Yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali saya ucapkan teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi prospektus dari saham IPO yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Langsung saja kali ini kita kedatangan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk dengan kode saham SMGA. Untuk sektornya itu ada di basic material periode book building tanggal 8 sampai 11 Januari 2024. Tentang harga IPO ada di kisaran 100 sampai dengan 105 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 17.500.000 lot teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan prospektus, seperti biasa kita akan kupas dulu profil singkatnya ya teman-teman. Jadi SMGA ini didirikan pada tahun 2016. Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energy Tbk dengan kode saham SGER yang merupakan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap yang sistematis dari kegiatan perdagangan, pengangkutan hingga ke pengiriman. Perseroan saat ini memegang 3 IUP atau izin usaha pertambangan dan juga OPK, operasi produksi khusus, masing-masing atas nama perseroan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam, batu bara, dan komoditas mineral bukan logam. Saat ini perseroan lebih berfokus pada nikel dan batu bara yang berkualitas tinggi dengan kadar sebesar 1,5 sampai dengan 1,9% untuk nikel dan 3.400 sampai dengan 5.300 kalori untuk batu baranya. Perseroan secara tidak langsung menjalankan usaha pertambangan melalui penyertaannya di entitas anak yaitu PT Jasa Tama Mandiri Sukses yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping. JMS telah mendapatkan persetujuan peningkatan IUP ke tahap kegiatan operasi produksi dengan masa berlaku 20 tahun hingga Juli 2043. Tahap kegiatan meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan dan pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Nah, kegiatan dari anak usaha SMGA ini teman-teman ya, itu berlokasi di Kecamatan Bengkulu Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan luas sekitar 85,73 hektar. Berdasarkan hasil eksplorasi cadangan batu gamping yang dimiliki oleh entitas anak dari SMGA ini itu sekitar 300 juta ton batu gamping dengan perkiraan usia tambang hingga 150 tahun. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang SMGA dan anak usahanya ya, teman-teman. Jadi, perseroan ini adalah perusahaan batu bara dan nikel yang menjalankan usahanya bukan dari pertambangan melainkan dari penjualan atau perdagangan nikel dan batu bara. Adapun tambang yang dimiliki oleh SMGA ini itu adalah tambang batu gamping, bukan tambang batu bara ataupun nikel ya teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari segi underwriter, struktur IPO, penggunaan dana IPO, laporan keuangan, valuasi, dan lain-lain. Seperti biasa teman-teman, disclaimer video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si SMGA ini atau tidak. Tidak ada ajakan atau paksaan untuk membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan. Oke, langsung saja kita akan ke halaman prospektus dari SMGA. Nah, untuk indikasi jadwal dari SMGA, teman-teman, ini akan memulai masa penawaran umum atau offering itu pada tanggal 22 sampai dengan 25 Januari 2024. Dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Januari 2024. Dengan penjamin emisi atau underwriter itu adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya itu MI. Nah, si MI ini teman-teman bisa dikategorikan sebagai sekuritas yang jarang sekali mengawal saham IPO ya. Untuk tahun 2023 saja itu bisa dihitung jari ya untuk saham-saham yang dikawal oleh si Victoria ini.
Nah, dan secara historis atau track record, MI ini juga cukup bagus ya dalam mengawal saham IPO untuk momen jangka pendek atau IPO hunter. Nah, yang terakhir dia itu mengawal saham IPO RMKO. Nah, ini juga anak usaha dari RMKE ya, itu berhasil satu kali arah. Kemudian sebelumnya lagi dia mengawal saham IPO TYRE atau Tire ya. Itu berhasil satu kali arah. Kemudian sedikit lebih lama tahun 2022 dia mengawal saham IPO KDTN. KDTN ini berhasil hijau juga ya teman-teman, tapi tidak arah. Nah, untuk historisnya si Victoria ini lumayan bagus dalam mengawal saham IPO dan mudah-mudahan untuk IPO-nya si SMGA ini nantinya juga akan memberikan kita cuan. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita masuk ke pembahasan struktur IPO ya. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1.750 juta saham baru dengan persentase 20% dari saham yang ditawarkan dengan nilai nominal ada di Rp20 per lembar saham. Nilai penawarannya atau harga penawaran itu ada di 100 sampai Rp105 per lembar saham dengan jumlah dana yang akan diraih itu sebanyak-banyaknya 183 miliar 750 juta rupiah teman-teman. Nah, ini menurut saya menarik ya karena untuk rentang harganya tidak terlalu jauh juga dan ini kemungkinan besar akan deal di harga 100 dan mudah-mudahan dealnya di 100 karena akan jauh lebih menarik. Dan kita lihat juga emisi dana IPO yang dikumpulkan tidak terlalu besar ya, ada di kisaran 183 miliar rupiah saja. Nah, dalam IPO ini tidak ada waran ya teman-teman, hanya induknya saja yang ditawarkan ke masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur permodalan teman-teman dari IPO-nya si SMGA ya. Pengendalinya itu seger ya, PT Sumber Global Energy Tbk yang sudah listing duluan di Bursa Efek Indonesia itu kalau nggak salah di tahun 2020. Dan untuk rentang harga finalnya itu juga tidak terlalu jauh ya dengan SMGA ini. Kemarin kalau nggak salah SGER itu final di harga 108 teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat sekarang harga saham SGER itu sudah ada di 2100. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya ada Vivi Ramalyati Hutama dan juga ada masyarakat di paling bawah. Nah, kemudian di sini ada kebijakan dividen dari SMGA ya teman-teman. Sampai prospektus ini diterbitkan, perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Namun, perseroan berencana akan membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih mulai dari tahun buku 2024. Nah, ini kemungkinan besar akan dibagikan di tahun 2025 dan seterusnya ya, teman-teman, karena berdasarkan laba buku tahun ini 2024. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan mengenai lock up period. Pada pemegang saham lama akan di lock up selama 8 bulan dan dalam rangka perlindungan investor, Bapak Willy Thomas selaku pengendali tertanggal 13 Oktober 2023 telah menyatakan tidak akan mengalihkan sahamnya sekurang-kurangnya itu 12 bulan setelah SMGA ini listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini kita lihat adalah struktur kepemilikan saham ya. Di sini langsung dipegang oleh Bapak Willy Thomas dan juga Vivi Ramalyati Hutama. Kemudian kita bahas di sini adalah rencana penggunaan dana IPO ya teman-teman dari SMGA. Seluruh dana yang diterima setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batu bara sesuai dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perseroan. Nah, di sini ada rinciannya teman-teman ya untuk transaksi pengadaan atau pembelian batu bara dan nikel, teman-teman. Di sini dari PT Nikel Sukses 88 ya. Ini sebesar 91 miliar. Kemudian dari PT Batuah Energi Prima sebesar 55 miliar. Kemudian dari PT Aneka Mineral Makmur Abadi sebesar 18 miliar rupiah. Kemudian dari PT Arta Usaha Bahagia itu sebanyak 18 miliar rupiah. Nah, apabila dana hasil IPO ini tidak mencukupi, maka perseroan akan mencari alternatif yaitu dari pinjaman afiliasi ataupun dari dana internal perseroan. Seperti itu teman-teman.
untuk penggunaan dana IPO-nya menurut saya bagus ya, digunakan untuk modal kerja seluruhnya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini teman-teman laporan posisi keuangan dari perseroan ya, atau SMGA. Nah, kita pantau dari jumlah asetnya dulu, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan ya. 2020 ada di 83 miliar, 2021 naik ke 133 miliar, 2022 naik lagi ke 212 miliar, dan 2023 itu ada di 296 miliar rupiah. Kita lihat juga dari segi liabilitas atau jumlah hutang terpantau juga terjadi peningkatan teman-teman. Tahun 2020 ada di 78 miliar, 2021 naik ke 113 miliar, 2022 sempat turun 47 miliar, dan per 31 Juli itu naik lagi teman-teman di angka 129 miliar rupiah. Kemudian kita lihat dari jumlah ekuitas atau modal juga terpantau naik ya dari tahun ke tahun. 2020 ada di 4,8 miliar, 2021 naik ke 20 miliar, 2022 naik lagi ke 164 miliar, dan per 31 Juli 2023 naik lagi sedikit ada di angka 167 miliar rupiah. Nah, ini laporan keuangan. Kita lihat juga di sini ada kinerja keuangannya. Kita pantau dari segi penjualan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 ya. Ini penjualannya naik signifikan dan diikuti dengan laba bersihnya yang juga terpantau naik teman-teman dari tahun ke tahun. Seperti itu ya. Ini adalah keuangan dari SMGA. Kemudian kita lihat di sini teman-teman adalah foto atau dokumentasi dari kegiatan usaha SMGA ya. Jadi di sini prosesnya adalah perdagangan teman-teman, bukan pertambangan ya. Jual dan beli nikel dan batu bara, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman untuk persaingan ya ataupun kompetitor dari perusahaan atau SMGA. Di sini ada 4 kompetitor dan keempat-empatnya ini sudah terbuka ya teman-teman, sudah TBK. Teman-teman bisa cari di aplikasi sekuritas masing-masing untuk melihat lebih lanjut harga saham dari para kompetitor-kompetitor si SMGA ini. Seperti itu ya. Nah, seperti biasa teman-teman kita intip untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari SMGA ini. Di sini ada Bapak Welly Thomas selaku komisaris utama dan juga sebagai pemegang saham pengendali dari SMGA ya. Dan beliau di sini juga menjabat selaku direktur utama PT Sumber Global Energy Tbk dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Seperti itu guys. Kita lanjut, di sini ada GA Yurisio warga negara Indonesia selaku komisaris independen. Kemudian ada Insinyur Julius Edi Wibowo warga negara Indonesia selaku direktur utama. Kemudian ada Chandra Suri Effendi, warga negara Indonesia sebagai direktur. Dan juga ada Dimas Ari Wicaksana, warga negara Indonesia sebagai direktur. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah valuasi dari SMGA ya teman-teman. Untuk potensi market cap-nya itu ada di kisaran 875 miliar sampai dengan 919 miliar rupiah. Kemudian price to sales ada di 4,9 sampai dengan 5,1 kali. Price to earning atau PER ada di 87,4 sampai dengan 91,8 kali. Dan PBV atau price to book value ada di kisaran 2,56 sampai 2,62 kali. Nah, ini adalah valuasi dari SMGA. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan kita terkait IPO SMGA sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Yang pertama dari segi bisnis dan juga prospek usaha menurut saya masih cukup oke dan cukup menarik ya untuk sektor pertambangan di 2024 ini masih ada harapan lah teman-teman, seperti itu ya. Dan menurut saya SMGA masih bisa bertumbuh di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari segi underwriter teman-teman atau penjamin emisi, ini menurut saya juga cukup bagus ya si MI atau Victoria Sekuritas ini. Secara historis dan track record tadi kita bahas di awal, saham-saham yang dikawal oleh MI ini kebanyakan tutup di zona hijau. Artinya bisa lah ya dimanfaatkan untuk
IPO hunter atau menghasilkan cuan. Seperti itu. Kemudian dari segi penggunaan dana IPO ini menurut saya juga cukup bagus karena digunakan seluruhnya untuk modal kerja dari SMGA ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lihat juga dari segi laporan keuangannya, ini menurut saya juga bagus ya, Aman Sulaiman untuk laporan keuangannya, asetnya naik, ekuitasnya naik ya, dan hutangnya juga terpantau naik teman-teman. Tapi hutangnya kalau menurut saya masih ada di rasio yang wajar lah ya. Untuk ukuran saham pertambangan, hutangnya itu masih dalam kategori wajar. Nah, kemudian dalam IPO ini tidak ada waran ya, hanya induknya saja yang ditawarkan kepada kita. Kemudian SMGA berencana akan membagikan dividen dengan rasio 30% dimulai dari tahun buku 2024. Jadi kemungkinan akan dibagikan tahun 2025 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian untuk dari segi valuasi ini menurut saya masih cukup murah untuk ukuran saham IPO ya teman-teman. PBV-nya ada di 2 kali, ini menurut saya masih cukup murah lah ya untuk ukuran saham IPO. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi mungkin nanti akan ikut ya IPO-nya si SMGA ini dalam rangka IPO hunter atau memanfaatkan momen IPO untuk menghasilkan cuan teman-teman. Seperti itu. Buat teman-teman yang ingin ikutan, pastikan dengan profil resiko masing-masing dan juga dengan money management masing-masing. Karena setiap orang itu punya strategi yang berbeda-beda ya teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini di IPO saham SMGA. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi apakah teman-teman akan ikut IPO-nya atau tidak. Seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai bertemu kembali ke pembahasan prospektus saham IPO selanjutnya.